Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endra Saputra, NIM saya 3922150018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endra Saputra. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasila Bekasi, NIM saya 3922150018 dengan UTS judul UTS Pemrograman Sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sistem operasi dan assembler. Assembler, kita dapat melihat bagaimana assembler membuat objek kode dengan menerjemahkan assembly instruction mnemonics ke dalam opcodes dengan menyelesaikan symbolic names untuk memori atau entity lain. Pengguna symbolic references adalah fitur kunci dari assembler, menyimpan perhitungan yang membosankan dan pembaruan alamat manual setelah modifikasi program. The One Pass Assembler. Seperti namanya, assembler ini membaca file sumber satu kali. Selama single pass, assembler menangani keduanya, baik label, definition, dan assembly. Satu-satunya masalah adalah fitur simbol, dan untuk mengetahui solusinya, mari kita lihat contoh berikut. Ya, contohnya simbol AB digunakan 3 kali sebagai fitur simbol. Pada referensi pertama, ketika LC kebetulan berdiri pada 36, assembler mencari tabel simbol AB, tidak menemukannya, dan karena itu mengasumsikan bahwa itu adalah fitur simbol. Ini kemudian masukkan AB ke dalam tabel simbol, tapi karena AB belum memiliki nilai, ia mendapat tipe. Khusus tipenya adalah U atau underline. Assembler menangani instruksi INI dengan merakit sebagian dan menyimpannya di lokasi memori 67, mengcopy pointer 36 dari tabel simbol ke instruksi rakitan sebagai di lokasi 67. Instruksi memiliki bidang kosong atau di mana nilai AB seharusnya berbeda, di mana pointer sekarang disimpan. Two-pass assembler. Two-pass assembler lebih mudah untuk dipahami. Assembler seperti itu melakukan 2 pass pada sumber file. Pass pertama, ia membaca seluruh file sumber, hanya mencari definisi label. Semua label dikumpulkan, diberi nilai, ditempatkan dalam tabel simbol pada pass ini. Tidak ada instruksi yang dirangkai, dan pada akhir pass, tabel simbol harus berisi semua label yang ditentukan di dalam program. Pada pas kedua, instruksi dibaca lagi dan disusun menggunakan tabel simbol. Pas kedua menggunakan pointer ini untuk menemukan informasi yang diperlukan untuk merakit atau mengeksekusi baris. Assembler tingkat tinggi yang lebih canggih menyediakan abstraksi bahasa seperti struktur kontrol lanjutan, deklarasi dan pemanggil prosedur atau fungsi tingkat tinggi, tipe data abstrak tingkat tinggi termasuk struktur atau rekaman, gabungan kelas dan kumpulan, pemrosesan makro yang canggih, fitur berorientasi objek seperti enkapsulasi, polimorfisme, pewarisan, dan antarmuka. Catatan: dalam pengguna profesional normal, istilah assembler sering digunakan secara
ambigu. Ini sering digunakan untuk merujuk bahasa rakitan itu sendiri, bukan ke utilitas assembler. Jadi CP atau CMS ditulis dalam assembler S per 36 per 360 sebagai kebalikan dari ASM Minha adalah assembler S per 370 yang banyak digunakan. Salinan baris sumber. Perhatikan bahwa label jika ada tidak digunakan oleh pas 2 tetapi harus disertakan dalam file perantara karena diperlukan dalam daftar akhir. Mungkin ada dua masalah dengan label pada langkah pertama, label yang ditentukan perkalian dan label yang tidak valid sebelum label dimasukkan ke dalam tabel simbol. Label harus dicari untuk label tersebut. Jika label sudah ada di dalam tabel, maka label tersebut ditentukan secara ganda atau bahkan dikalikan. Assembler harus memperlakukan label ini sebagai kesalahan, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memasukkan kode khusus dalam tipe L di tabel simbol. Label biasanya memiliki ukuran maksimal atau biasanya 6 atau 8 karakter. Harus diawali dengan huruf dan hanya boleh terdiri dari huruf, angka, dan beberapa karakter lainnya. Label yang tidak sesuai dengan aturan ini adalah label yang tidak valid dan biasanya dianggap sebagai kesalahan fatal. Satu-satunya masalah dengan simbol pada pas kedua adalah simbol yang buruk. Ini adalah simbol yang ditentukan atau digarisbawahi saat baris sumber menggunakan simbol di bidang operan. Assembler mencarinya di tabel simbol jika simbol ditemukan tetapi bertipe MTDF, atau jika simbol tidak ditemukan di tabel simbol atau belum ditentukan. Assembler merespon sebagai berikut. Ini menandai instruksi dalam daftar. Li itu merakit instruksi sejauh mungkin dan menulisnya di file objek. Ini menandai seluruh file objek. Flag menginstruksikan loader untuk tidak memulai eksekusi program. Objek li masih dibuat dan pemuat akan membaca dan memuatnya tetapi tidak memulainya. Memuat li seperti itu mungkin berguna jika pengguna ingin melihat memori maps assembler. Poin ini adalah alasan mengapa assembler satu pas hanya dapat menghasilkan objek absolutely atau yang hanya memiliki pengguna terbatas, sedangkan assembler dua pas dapat menghasilkan file objek yang dapat ditempatkan kembali yang jauh lebih umum. Operation of the pass assembler. Ini diagramnya ya, atau strukturnya. Di pinggir pas 2 will next learn from entrance file. Terus bawahnya call 7 assembler instruction wait object, bawahnya wait object instruction untuk object file. Wait bawahnya wait source dan object length untuk listing file. Oke. Next. Oke, selesai dan terima kasih. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.